Hi vlog, welcome to my guys. Shutdown nga LDR, lockdown relationships. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bapak dalam mata pelajaran geografi kelas 11. Oke. Sebelum kita melanjutkan materi pada pertemuan kali ini, terlebih dahulu kalian mengisi absen secara online lewat link yang sudah Bapak bagikan di grup WhatsApp. Dan jangan lupa materinya di-download, yaitu materi 3 yang berkenaan dengan sebaran flora dan fauna di dunia. Beberapa waktu yang lalu ada seseorang yang mengatakan bahwasanya apabila orang ganteng atau cantik itu dia akan mudah lupa. Ya, dan sesudah itu dia berkata apa ya? Kamu kenapa, aku kenapa. Sudahlah, kita lanjut ke materi pada bagian C, yaitu sebaran flora dan fauna di dunia. Yang pertama, persebaran tumbuhan di dunia. Jadi oleh Clinton Hart Merriam pada tahun 1889. Jadi Clinton Hart Merriam ini adalah seorang peneliti dan ahli biologi. Dia mengemukakan model persebaran tumbuhan berdasarkan variasi ketinggian. Hal ini sesuai dengan sebaran pada masing-masing zona iklim di lintang rendah hingga lintang tinggi, dan perubahan temperatur serta penurunan suhu pada suatu tempat yang turun 0,06 derajat Celcius pada setiap ketinggian 100 meter. Jadi menurut Clinton Hart Merriam ini tadi, dia menyimpulkan bahwa tipe tumbuhan pada suatu daerah itu dipengaruhi oleh temperatur. Jadi karena tadi sudah dikatakan bahwasanya setiap kenaikan 100 meter itu suhu akan turun 0,06 derajat, maka di setiap ketinggian tempat itu akan berbeda temperaturnya. Dan apabila temperaturnya berbeda, maka tumbuhannya pun juga akan berbeda. Nah, berdasarkan diagram ini dapat kita lihat di sini ada sebuah kolom yang diberi nama Arktik, Subarktik, sedang, dan tropis. Nah, berarti ini berhubungan dengan iklim. Nah, iklim ini tadi dari bawah ke atas, berarti menunjukkan adanya tingkatan-tingkatan. Nah, kalau berdasarkan gambar yang mungkin seperti ini, kalau pembagian iklim itu ada 4, yaitu ada iklim tropis, ada subtropis, sedang, dan dingin. Nah, berdasarkan pembagian iklim ini tadi, dari garis ekuator mengarah ke utara atau ke selatan itu dari 0 derajat sampai ke 23,5 derajat ini adalah beriklim tropis. Kemudian dari 23,5 derajat ini tadi mengarah ke utara ataupun ke selatan sampai di 40 derajat lintang utara atau lintang selatan ini beriklim subtropis. Kemudian dari 40 derajat ke 66,5 derajat, ini salah ya, harusnya 66,5. Nah, ini beriklim sedang. Dan dari 66,5 derajat ini sampai ke 90 derajat, maka ini beriklim dingin. Berdasarkan pembagian wilayah iklim ini tadi, maka Clinton Hart Merriam membuat semacam skema yang membentuk segitiga, ya, seperti gambar ini tadi. Nah, ini yang paling bawah ini adalah bagian daerah yang beriklim tropis.
Nah, dimana kita lihat banyak sekali berbagai macam jenis tumbuh-tumbuhannya. Kemudian naik ke atas ada daerah yang beriklim sedang, tumbuhannya pun juga masih terbilang banyak, bervariasi. Kemudian naik lagi ke atas yaitu yang beriklim subarktik, yang mana tumbuhannya sudah mulai sedikit, seperti halnya hutan-hutan taiga atau hutan-hutan pinus. Naik lagi ke daerah yang beriklim arktik, maka di sini sangat sedikit tumbuhan. Jadi dapat kita simpulkan, semakin ke atas atau semakin ke arah lintang yang tinggi yaitu 90 derajat atau semakin ke arah utara atau selatan, maka tumbuhannya semakin sedikit. Yang selanjutnya adalah macam-macam komunitas tumbuhan. Yang pertama ada hutan. Apa itu hutan? Jadi yang dimaksud dengan hutan itu adalah tumbuhan utama berupa pohon-pohon besar. Jadi yang namanya hutan itu adalah tumbuhan-tumbuhan utama atau yang mendominasi itu adalah pepohonan yang besar. Kalau kecil itu bukan hutan namanya, tapi kebun bunga. Kemudian yang selanjutnya adalah padang rumput. Apa itu padang rumput? Yaitu suatu tempat yang mana tumbuhan utama adalah berupa rumput. Jadi kalau berupa bunga itu padang bunga, kalau rumput padang rumput. Kalau hutan ya berarti tumbuhannya adalah pohon. Kemudian yang berikutnya adalah gurun. Gurun tumbuhan utama berupa tumbuhan yang dapat beradaptasi dengan kondisi kering. Ya, seperti kita contohkan, yang bisa bertahan dalam keadaan kering tumbuhan itu adalah seperti kaktus dan juga tumbuhan-tumbuhan berduri. Kemudian daerah tundra atau di sini kawasan yang tumbuhan utamanya berupa semak belukar dan lumut. Nah, ini daerah tundra ini biasanya ada di lintang tinggi seperti sekitar 66,5 derajat sampai 90 derajat. Itu biasanya komunitas tumbuhannya adalah kawasan tundra yang mana dihuni oleh lumut dan semak belukar atau rumput-rumput pendek. Seperti yang kita bahas tadi, yaitu berkenaan dengan komunitas tumbuhan, ada hutan. Nah, di sini kita akan membahas ada berbagai macam hutan. Yang pertama ada hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis merupakan hutan yang terdapat di daerah yang beriklim tropis. Jadi sepanjang tahun dia lebih banyak curah hujannya. Itulah kawasan yang beriklim tropis. Yang memiliki komunitas tumbuhan yang kompleks, artinya dia memiliki banyak sekali bermacam-macam jenis tumbuhan. Karena mana curah hujannya tinggi, penyinaran mataharinya cukup, oleh karena itu banyak sekali tumbuhan yang bisa bertahan di daerah tersebut. Hal ini didukung oleh adanya curah hujan yang tinggi tiap tahunnya. Hutan hujan tropis tersebar di Indonesia, Australia bagian utara, Papua bagian timur, Afrika Tengah, dan Amerika Tengah, seperti yang bisa kita lihat di peta sebaran kawasan hutan hujan tropis. Kemudian kita masuk kepada ciri-ciri daripada hutan hujan tropis itu tadi. Yang pertama cirinya adalah pohon-pohon utama memiliki batang yang tinggi. Jadi pohon-pohon yang ada di hutan hujan tropis itu mayoritas tinggi, pohonnya tinggi ya. Kemudian cabang-cabang pohon yang berdaun lebat sehingga membentuk kanopi. Jadi yang dimaksud dengan kanopi ini
saking lebatnya atau saking rimbunnya daun itu nanti, sehingga dia membentuk seperti atap. Dan biasanya sinar matahari kadang tidak tembus sampai ke dasar hutannya, sehingga keadaan hutannya itu lembab. Kemudian dasar hutan gelap dan lembab karena sinar matahari tertutupi kanopi. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi ya. Kemudian kerapatan jarak antar tumbuhan itu tinggi. Maksudnya dia keadaan hutannya itu saking banyaknya tumbuhan, jadi dia rapat ya, rapat. Jarak antar tumbuhannya ini rapat karena banyak sekali jenis tumbuhannya. Kemudian jenis tumbuhan yang heterogen atau bermacam-macam. Jadi maksudnya heterogen ini dia ada berbagai macam jenis tumbuhan, baik itu jenis pepohonan ataupun juga tumbuhan yang merambat. Seperti halnya tumbuhan epifit. Nah, terdapat tumbuhan merambat yang khas seperti liana dan epifit. Jadi yang dimaksud dengan epifit ini adalah tumbuhan yang merambat. Yang selanjutnya adalah hutan gugur. Jadi hutan gugur ini adalah hutan yang terdapat di daerah yang beriklim sedang, yang mengalami pergantian 4 musim, yaitu dari musim panas, musim gugur, musim dingin, dan musim semi. Jadi sesuai urutannya, yaitu musim panas dulu, musim gugur, musim dingin, lalu musim semi. Jadi untuk memudahkan mengingat, kalian bisa membayangkan seperti orang yang memiliki rambut panjang. Nah, pada awalnya orang yang berambut panjang ini kan kepalanya kan cepat panas, maka ini musim panas. Kemudian setelah itu rambutnya itu dipotong, maka berguguranlah rambutnya, musim gugur. Kemudian setelah rambut itu dipotong, maka akan terasa dingin, maka musim dingin. Kemudian setelah lama-kelamaan rambutnya akan panjang kembali, nah itu adalah bersemi kembali. Jadi untuk memudahkan kalian mengingat urutan-urutannya itu tadi, kalian bisa membayangkan orang yang berambut panjang. Kemudian hutan gugur akan menggugurkan daunnya pada musim gugur ketika memasuki musim dingin. Jadi yang dimaksud dengan hutan gugur ini tadi adalah hutannya itu dia akan menggugurkan daun-daunnya ketika memasuki musim dingin. Jadi musim gugur namanya ya. Nah, kenapa dia harus menggugurkan daun-daunnya? Karena pada musim dingin tumbuhan-tumbuhan itu sangat sulit untuk mendapatkan air, baik itu di permukaan tanah ataupun di dalam tanah, karena kalau musim dingin itu air akan membeku. Oleh karena itu tumbuhan pun harus menghemat air yang sudah dia simpan. Oleh karena itu dia akan menggugurkan daunnya untuk mengurangi proses fotosintesis. Pada musim dingin, zat-zat makanan bagi tumbuhan akan membeku bersama air dan tanah, sehingga sangat sulit bagi tumbuhan untuk mendapatkan makanannya itu tadi. Di sini kita bisa melihat sebaran daripada hutan gugur itu tadi ada di Eropa, terutama di negara-negara Eropa bagian barat dan tengah. Nah, ini Eropa bagian barat dan tengah. Kemudian Asia Timur seperti Jepang, Korea, dan daerah utara Cina. Nah, ini tadi. Nah, kemudian Amerika Utara. Nah, ini Amerika Utara. Kemudian Amerika Serikat dan daerah timur Kanada. Nah, ini. Adapun ciri-ciri daripada hutan gugur ini tadi, yang pertama, daun-daun berubah warna ketika memasuki musim gugur. Jadi dia sebelum menggugurkan daunnya itu daun-daunnya akan berubah menjadi kekuning-kuningan ataupun kemerahan, sehingga di beberapa tempat seperti kita lihat pada gambar ini, hutannya menjadi hutan yang berwarna merah kekuningan.
Hampir semua jenis pohon berdaun agak lebar dan menggugurkan daunnya pada musim dingin, sehingga proses fotosintesa terhenti selama musim dingin. Seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi, hutan tertutup salju pada musim dingin. Nah, ini juga salah satu ciri daripada hutan gugur, di mana apabila hutannya itu sudah memasuki musim dingin, maka hutannya ini bersalju. Nah, juga bisa kita lihat pada gambar, hampir tidak ada pohon yang memiliki daun. Kemudian kerapatan dan keragaman tumbuhan rendah, artinya sedang saja, tidak juga terlalu rapat dan juga tidak terlalu renggang. Yang berikutnya ada hutan taiga. Hutan taiga adalah hutan yang terdiri atas spesies tumbuhan yang daunnya menjarum seperti pohon pinus dan sejenisnya. Hutan ini terdapat di kawasan dengan iklim subarktik atau daerah yang dipengaruhi iklim kutub, sehingga hampir setiap kawasan hutannya tertutupi salju. Jadi hutan taiga ini adalah semacam kawasan hutan yang mayoritas pohonnya itu sejenis pohon pinus, dan kawasan ini iklimnya cukup ekstrim karena kawasan ini dia terpengaruh oleh adanya iklim kutub, sehingga kawasannya sering sekali tertutup oleh salju. Hutan taiga tersebar di Skandinavia, yaitu di daerah Eropa Utara, Rusia, Siberia, dan Alaska, seperti yang bisa kita lihat pada peta. Jadi kenapa hutan taiga ini tadi dihuni oleh hanya kebanyakan spesies pohon-pohon pinus? Itu dikarenakan kawasan ini tadi, kawasan hutan taiga itu sering sekali tertutupi salju. Jadi hanya beberapa tumbuhan saja yang dapat bertahan, seperti halnya pohon pinus. Andai saja pepohonan di sana itu seperti pepohonan yang ada di kawasan tropis, yang mana berdahan bercabang, itu dia tidak akan bisa bertahan lama, karena semakin banyak salju menumpuk di dahan pohon, maka itu akan semakin berat dan itu akan memudahkan ranting-rantingnya untuk patah. Jadi kebanyakan pohon di sana adalah sejenis pohon pinus yang pohonnya itu membentuk segitiga atau meruncing ke bagian atas. Kenapa? Karena pada waktu salju menumpuk di bagian atas pohonnya itu tadi, dia akan mudah gugur karena pohonnya tadi meruncing. Dia akan mudah gugur, tidak menumpuk terlalu banyak. Yang selanjutnya, yang terakhir, adalah padang rumput tundra. Daerah tundra hanya terdapat di belahan bumi utara dan kebanyakan terletak di daerah kutub utara. Jadi padang rumput tundra ini adalah kawasan tundra yang mana kawasannya itu ekstrem dingin. Karena apa? Karena kawasan kutub, baik itu kutub utara ataupun kutub selatan. Daerah tundra memiliki musim dingin yang panjang sampai berbulan-bulan. Seperti yang Bapak sebutkan tadi, kawasan ini sangat ekstrim karena musim dinginnya bisa mencapai berbulan-bulan, sehingga hanya beberapa jenis tumbuhan saja yang bisa bertahan hidup di sana. Kenapa seperti itu? Karena musim dingin itu air akan membeku, sehingga tumbuhan sangat sulit untuk mendapatkan makanan. Oleh karena itu, tumbuhan yang ada di sana pun tumbuhannya adalah tumbuhan kerdil, seperti misalnya tumbuhan pendek seperti semak dan jenis lumut. Tumbuhan di daerah ini sangat sedikit. Hal ini dikarenakan kondisi iklim yang sangat ekstrim, sehingga hanya beberapa jenis tumbuhan saja yang mampu bertahan di tempat tersebut. Tumbuhan di daerah tundra berbunga dengan warna yang mencolok dan mengalami masa pertumbuhan yang sangat pendek.
Itu dikarenakan tadi sangat sulit bagi tumbuhan untuk mendapatkan makanan, sehingga usia daripada tumbuhannya pun kebanyakan sangat pendek. Dan persebarannya bisa kita lihat pada peta ini di kawasan kutub. Kemudian ciri-ciri kawasan tundra itu yang pertama adalah jenis tumbuhan kebanyakan adalah semak dan jenis lumut. Jadi yang dimaksud dengan semak di sini adalah tumbuhan-tumbuhan pendek atau tumbuhan-tumbuhan kerdil. Kemudian masa hidup tumbuhan hanya 3 bulan. Tepatnya saat musim panas. Jadi tumbuhan di situ hanya bertahan sekitar 3 bulan, yaitu tepatnya pada musim panas saja. Kemudian memiliki durasi musim dingin yang sangat lama, yaitu sekitar 9 bulan. Jadi kalau 1 tahun itu ada 12 bulan, berarti 3 bulannya itu tadi adalah musim panas, sisanya 9 bulan adalah musim dingin. Sehingga hanya beberapa tumbuhan saja yang dapat bertahan, seperti semak belukar ataupun juga jenis lumut-lumutan. Nah, seperti bisa kalian lihat pada gambar, ini kebanyakan rumput ataupun semak-semak dan juga jenis lumut-lumutan. Karena daerah ini memiliki iklim yang sangat ekstrim, yaitu di kawasan kutub utara ataupun kutub selatan. Ya, jadi mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat. Salah dan hilaf mohon maaf. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa apabila ada pertanyaan silahkan di komen di kolom komentar. Dadah.